Oke, malam ini kita akan coba ngobrol tentang topik yang sederhana sebenarnya. Dan ini sebenarnya topik ini waktu itu pernah saya jadikan sebagai topik diskusi waktu kuliah PSDME, pengenalan sumber daya mineral dan energi. Energi ya. Itu untuk tingkat TPB, satu ya, Pak ya? TPB ya. TPB. Betul. Dan saya menggunakan topik kita dan geofisika. Jadi saya mencoba untuk mengkaitkan bahwa bagaimana keterkaitan kita dengan bidang geofisika dan hampir semua yang kita lakukan karena kita berada di atas bumi ya pasti berhubungan dengan fisis dari bumi itu sendiri gitu ya, baik untuk eksplorasi dan navigasi. Nah, malam ini saya ingin ngobrol dengan Randy gitu ya. Saya ingin tahu apa yang menjadi motivasi ya dari Randy. Atau sebelumnya cerita tentang ini dulu Randy. Mulai dari proses dulu Randy waktu SD di mana, SMP, Oke. sampai memutuskan ke SD ya, boleh, boleh. PTN sampai ke teknik geofisika. Silakan Oke. Randy. Terima kasih Pak Zul. Jadi cerita sedikit mungkin ya. Saya itu dulu dari playgroup ya, dari playgroup sampai SMP itu di Al Azhar, alhamdulillah. Itu juga di situ juga saya kenal sama Hashim Pak dari playgroup Pak. Jadi saya udah kenal sama Hashim dari playgroup. Buat teman-teman yang belum tahu, Hashim tuh sekarang lagi S2 juga di KAUS sama seangkatan juga dengan saya dan dulu TG juga angkatan 2015. Nah, kemudian em, SD, SMP masih di Al Azhar, kemudian SMA saya di SMA 68 Jakarta. Karena saya tinggal di Jakarta juga ya. Terus lanjut kuliah waktu itu pilih FTTM ITB ya. Jadi dulu waktu pemilihan saya lewat jalur SNMPTN. Dulu waktu pemilihan itu pilihan satunya FTTM ITB, pilihan keduanya itu adalah Fisika Teknik ITB ya. Itu apa ya? Jurusan MIPA ya, Pak ya? Fisika teknik itu FTI. Ya, FTI betul. Pilihan FTI. keduanya FTI ITB. Tapi alhamdulillah waktu itu diberikan FTTM ITB gitu ya. Jadi alhamdulillah masuk FTTM ITB. Terus waktu itu eh, ya TPB seperti teman-teman sekalian ya mungkin eh, cukup struggling juga untuk ikut perkuliahan di awal-awal, terutama kalkulus, fisika, kimia gitu ya. Karena cukup berbeda dengan SMA gitu ya. Tingkat kesulitannya menurut saya sih ya bener sih kata orang-orang setara dengan soal SBMPTN gitu. Karena saya dulu waktu menunggu hasil SNMPTN juga ikut les SBMPTN gitu. Dan memang soal-soalnya itu yang dijumpai di saat saya latihan SBMPTN gitu. Jadi memang agak kaget juga dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah semester pertama gitu ya, lewat semester pertama, semester kedua alhamdulillah IPK juga meningkat gitu ya. Nah, terus waktu itu saat pilihan penjurusan, saya dulu sebenarnya ini kalau boleh jujur ya Pak Azul, saya dulu Ya, silakan, silakan. awalnya itu sebelum masuk FTTM gitu ya. Jadi sebelum saya di ITB, saya berangan-angan pengen masuk dulu cita-cita saya jadi direktur perminyakan, Pak. Ya, ya, Jadi ya. direktur di perusahaan perminyakan. Jadi waktu itu masuk FTTM kebayangannya jadi eh, teknik perminyakan gitu ya, masuk teknik perminyakan. Nah, tapi waktu waktu itu berarti saat pemilihan jurusan itu tahun 2016 ya, 2016 2017. Di situ harga minyak juga kurang kurang baik di situ apa ya, kurang masih fluktuatif ya. Nggak sebagus tahun-tahun 2010 mungkin ya. 2010 tuh kalau nggak salah sampai $150 per barel ya. Ya. Itu lagi bagus banget. Jadi dulu sempat bercita-cita jadi itu. Terus saya lihat jurusan-jurusan di FTTM gitu ya, ada banyak, ada 4 pilihan kan. Teknik pertambangan, perminyakan, teknik geofisika, sama metalurgi ya. Kemudian setelah saya timbang-timbang, saya berpikir, wah ini, dan setelah saya ikut dulu apa namanya
orientasi fakultas ya. Ya, ya. Orientasi fakultas, saya lihat, oh geofisika nih ilmunya menarik sekali gitu ya. Saya lihat banyak potensi yang bisa dieksploitasi dari ilmu geofisika ini gitu. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita approach dengan pendekatan geofisika gitu. Misalnya kita bisa ke pertambangan juga memakai geofisika. Jadi nggak cuma oil and gas aja. Pertambangan juga kita bisa pakai geofisika. Kemudian tentang lingkungan juga kita bisa pakai geofisika. Kegempaan juga kita bisa pakai geofisika. Jadi saya lihat, wah ini potensinya sangat luas sekali gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk menaruh pilihan pertama di geofisika gitu. Pilihan pertama ya? Ya, pilihan pertama saya geofisika. Dan pilihan keduanya saya lupa. Tapi alhamdulillah saya dapat pilihan pertama saya geofisika. Nah, ya sudah setelah itu berlanjut saja. Ya saya semakin suka juga gitu, semakin mendalami ilmu geofisika. Wah ini menarik sekali ilmunya. Betul seperti dugaan saya di awal bahwa pengaplikasian itu sangat luas sekali gitu. Itu sih Pak. Jadi kesan pertama saya dan kesan saya sampai sekarang dengan geofisika itu memang penerapannya sangat luas. Gitu. Oke, ini sebagai pengantar juga buat yang baru gabung ini. Kak Randy ini sedang S3 di KAUS di Saudi Arabia, full scholarship, juga menggeluti geofisika ya, Betul. tapi di komputasi ya. Ya, Earth Science. Di sini memang kalau jurusannya itu adalah Earth Science dan Engineering. Cuma memang saya ini sekarang penelitiannya ini spoiler sedikit juga gitu ya Pak ya. Penelitiannya sekarang saya itu mengenai machine learning dan seismic imaging. Gitu. Jadi saya memang waktu di pertengahan jalan saya studi geofisika, saya juga terekspos dengan waktu itu saya mendapat kesempatan untuk bisa ikut akademi machine learning gitu ya. Dan dari situ juga saya jadi suka gitu dengan machine learning, dan machine learning itu penerapannya sangat luas, dan saya lihat juga geofisika juga penerapannya luas. Wah kalau digabungin ini akan sangat menarik sekali gitu. Jadi sekarang saya insya Allah akan ke arah sana gitu penelitiannya. Baik, menarik. Ini sebelum kita ngobrol terlalu jauh nih, ini sudah ada adik-adik kita nih, ada 5 orang yang sudah hadir di sini. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, 1 atau 2 komentar dari rekan-rekan mahasiswa. Ada yang mau dikomentari dulu? Kita coba per topik gitu ya, per subtopik. Jangan sungkan loh di sini. Jangan sungkan. Ngobrol santai aja kok, nggak serius-serius amat ya Pak. Ini sudah teras semua kan sebenarnya mereka ya? Sudah teras. Baru dilantik nih. Saya dengar-dengar baru dilantik nih Pak. Oke. Saskia berarti yang paling muda ya? Iya Pak, baru dilantik seminggu yang lalu. Oh, seminggu lalu. Latihan gimana? Online berarti ya? Iya Pak, lewat Zoom. Itu kalau online itu ngasih jaketnya gimana Saskia? Oh, sampai sekarang masih belum ada bahasan tentang jaket sih Pak. Kalau saya dengar-dengar, kayak kalau ada acara kayak minjem punya abang NIM gitu, tapi saya nggak punya abang NIM. Kamu NIM berapa Saskia? Dapat dari siapa? 81 Bang. 81, wow. Oh, satu angkatan ada berapa ya sekarang ya? 2020 ya? 2020 berapa Saskia? Kalau gabung sama Cirebon ada 60-an. Loh, tapinya itu tuh NIM-nya tuh sekarang kayak dibalik gitu, yang NIM awal-awal tuh punyanya Cirebon gitu. Jadi anak Gane mulainya dari 52 sampai 90-an. Sehingga itu menjadi alasan tidak punya NIM kakak angkatan gitu ya. Oke. Iya. Sama saya juga dulu nggak punya ini abang NIM Pak. Cuma 2013 aja. Cuma 1 aja abang NIM. Saya NIM 73 dulu. 73. Iya. Oke, baik. Oke, Randy, ini tadi menarik ya. Randy langsung memutuskan memilih
teknik geofisika ya di pilihan pertama waktu penjurusan di FTTM, dengan gambaran bahwa banyak bidang atau banyak hal yang bisa dieksplor dari geofisika. Kita bisa ke eksplorasi, kita bisa ke mitigasi lingkungan dan juga infrastruktur ya, sehingga punya peluang yang besar. Dan sekarang Kak Randy ini mencoba mendalami tentang sesuatu yang sedang saat ini, yang sedang trending lah ceritanya dalam hal di bidang kita geoscience secara umum gitu ya, mencoba untuk memanfaatkan quantum computation, dalam hal ini machine learning, untuk system imaging ya. Dan tentunya itu sesuatu hal yang sangat menarik dan the future, kalau saya boleh sampaikan, itu sesuatu hal yang ada di depan kita dan mau tidak mau kita harus grab ya, harus kita ambil sebagai bagian dari proses kita memaksimalkan proses atau metode geofisika untuk memahami struktur di bawah permukaan ya, maksudnya untuk dari seismic imaging kan kita memahami struktur di bawah permukaan. Nah, saya tertarik setelah coba Randy masuk gitu ya, masuk kemudian kuliah di teknik geofisika. Hal apa yang paling menarik yang Randy rasakan? Gitu? Kan tadi sewaktu masuk ke FTTM, kemudian memilih teknik geofisika itu kan masih istilahnya belum merasakan gitu ya, baru membayangkan. Nah, setelah merasakan di TG, kemudian menjalani sebagai mahasiswa teknik geofisika, baik S1, kemudian fast track di S2, itu apa yang dirasakan, Randy? Kalau yang dirasakan, sebetulnya memang awal-awal pusing, Pak. Saya yakin teman-teman juga ngerasain pusing. Wah, ini ngomongin apa sih ya? Kok begini gitu? Kok listrik bisa jadi begini? Kok magnet bisa jadi kayak begini gitu ya? Mungkin sama kita perasaannya waktu awal-awal. Cuman memang ya itu adalah tahap adaptasi gitu ya, karena kita baru berkecimpung di satu dunia yang baru menurut kita gitu. Jadi memang pasti ada adaptasi di situ, pasti masih asing gitu ya dengan istilah-istilah dan masih belum bisa membayangkan koneksinya antara satu dengan yang lainnya gitu. Cuma memang seiring saya menjalani kuliah di ITB gitu ya, di TG, semakin bertambahnya semester gitu, saya semakin paham juga gitu apa yang maksudnya gini, yang dulu yang diomongin di semester 3, semester 4, ternyata hubungan seperti ini gitu. Dan memang menarik gitu setelah tingkat-tingkat akhir, jadi tahu ini hubungan antara yang aplikasi ini dengan ilmu ini gitu, dengan misalnya magnetik, magnetik buat apa sih? Jadi buat ini sebenarnya gitu. Jadi memang sangat benar-benar sesuai dengan ekspektasi saya gitu, Pak. Sangat aplikatif ilmu geofisika ini. Jadi kita memanfaatkan konsep-konsep fisika gitu ya. Jadi kebayang, magnet itu sebenarnya bisa buat ini gitu. Listrik itu bisa buat ini gitu. Gelombang ini bisa buat ini gitu. Seperti itu sih, Pak. Jadi memang menarik. Sampai sekarang pandangan saya dengan ilmu geofisika itu masih suatu ilmu yang menarik, sangat menarik. Ya. Apa mungkin bisa kita katakan mungkin pada waktu itu rasa ingin tahu atau curiosity dari Kak Randy ini mencoba mendalami sesuatu kuliah tertentu, dan walaupun nggak tahu ini akan dibawa kemana, tetapi karena curiosity, bisa kita bilang seperti itu, karena sebuah curiosity seperti itu? Iya, betul. Saya memang orangnya penasaran sih, Pak. Iya, jadi memang karena rasa penasaran itu, jadi tahu, ternyata seperti ini ya cara kerjanya, ternyata seperti ini pengaplikasiannya di seperti itu sih, Pak. Oke. Kemudian sampai tingkat akhir memutuskan untuk tugas akhir gitu ya. Dan betul. Kan ada beberapa bagian ini di metode geofisika, misalkan ada untuk seismik, untuk eksplorasi, kemudian untuk beberapa bidang lingkungan dan infrastruktur. Kemudian memutuskan untuk masuk ke seismologi, gimana ceritanya nih? Oke. Kalau ini ceritanya juga dulu karena angan-angan pertama saya sih, Pak. Jadi cita-cita saya gitu ya, di geofisika ini mau berkontribusi apa sih gitu. Saya kebayangnya, saya pertama antara pengen memprediksi gempa gitu Pak ya. Ini sesuatu yang masih kita kejar sampai sekarang. Yeah. Yang kedua, membuat suatu alat yang bisa mempermudah
geofisicist untuk melakukan subsurface imaging gitu ya. Jadi memetakan bawah permukaan tapi dengan mudah gitu Pak. Jadi nggak perlu ribet processing. Tapi memang ini cita-citanya sangat sangat tinggi sekali ternyata setelah saya pelajari ilmu geofisika ini sampai sekarang juga ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia juga mungkin masih berlomba-lomba ya untuk mencapai dua hal ini, dan mungkin yang pertama juga nggak tahu ini masih bisa tercapai atau enggak gitu ya Pak Azul. Pak Azul ini teman-teman mungkin perlu tahu juga Pak Azul ini waktu itu pernah mengajarkan juga soal prediksi gempa ya Pak di mata kuliah S2 tapi ya Pak ya. S2 sampai sekarang. Masih ya Pak ya. Masih. Itu menarik sekali loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk melanjutkan atau mungkin S1 bisa ya Pak ya ambil mata kuliah S2 ya? Bisa kalau fast track mungkin bisa ya. Bisa ya. Kalau teman-teman fast track mungkin saya sekalian promosi fast track nih karena saya dulu fast track juga. Teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan studi ambil fast track bisa nih ngambil mata kuliah Pak Azul, itu menarik sekali. Waktu itu membahas tentang prediksi gempa gimana sih sampai dulu konsepnya awalnya seperti apa sampai sekarang state of the art-nya gimana. Jadi kondisi sekarang terkininya seperti apa sih? Bisa nggak sih kita prediksi gempa dan lain sebagainya? Itu menarik banget sih Pak. Jadi itu awal mulanya gitu ya. Jadi karena dua-duanya berkaitan dengan seismologi gitu ya Pak ya. Maksudnya yang kedua juga ada irisannya dengan seismologi. Jadi ya dah coba deh seismologi gitu. Menarik gitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa dulu Kak Randy itu mengambil tugas akhirnya di Lombok ya. Betul. Lombok, dan hal menarik dulu menggunakan HPSR, tetapi membandingkan dari mikrotremor dan gempa, karena waktu itu ada gempa Lombok 2018. Kemudian Kak Randy ini membandingkan seperti apa sih profil dari HPSR dengan source-nya mikrotremor dan HPSR dengan source-nya gempa. Dan ada hal menarik dari dua source ini ya, sehingga kita bisa mencoba untuk mencitrakan profil di bawah permukaan mulai dari amplifikasi, kemudian kerentanan seismik, gitu ya. Waktu itu sampai ke VS enggak ya? Sampai ke inversi ya waktu itu ya? VS itu waktu ini Pak, waktu S2. Oh S2. Kalau S1 belum sampai ke sana ya waktu itu ya? Belum. Jadi cerita nih waktu tugas akhir ini? buat ini inspirasi teman-teman juga ya mungkin ya. Iya. Jadi memang waktu itu saya S1 memilih topiknya adalah HVSR gitu ya. Karena ini menurut saya salah satu topik yang menarik juga nih. Waktu itu saya juga belum tahu, tapi saya bercita-cita, saya bilang sama Pak Andri, saya pengen yang bisa memetakan bawah permukaan dan juga bisa melihat struktur bangunan seperti apa gitu. Dan hubungannya dengan struktur bangunan gitu ya. Dan waktu itu Pak Andri bilang, kita coba metode HVSR. Nah ini saya juga dulu belum tahu, masih asing buat saya. Akhirnya setelah saya pelajari ini memang metode menarik gitu ya. Hanya dengan membandingkan spektrum komponen horizontal dan vertikal dari mikrotremor ini, jadi bukan source, kita nggak perlu ada source, nggak perlu ada gempa, nggak perlu ada dinamit seperti halnya seismic eksplorasi gitu ya. Kita hanya perlu noise gitu. Kita hanya perlu ambient noise dan hanya rekamnya 1 jam, cukup 1 jam saja, itu kita bisa tahu, kita bisa mendapat gambaran profil bawah permukaan seperti apa kira-kira gitu. Bisa mengestimasi. Nah itu jadi dulu kebetulan juga ada gempa Lombok ya waktu itu teman-teman, kalau teman-teman tahu tahun 2018 itu gempanya juga cukup destruktif gitu ya dan bertubi-tubi ya Pak. Dan ya di situ jadi keuntungannya kita juga sudah memasang alat gitu ya beberapa saat setelah gempa utamanya ya Pak ya. Ya. Jadi kita dapat rekaman selama beberapa bulan dan di situ kita banyak merekam event-event gempa dan juga karena gempanya itu punya interval gitu ya. Jadi tengah-tengahnya itu kita merekam juga noise gitu, ambient noise. Jadi bukan sesuatu event. Nah, di sini waktu itu idenya kita coba bandingkan HVSR dari gempa dan dari
noise ini tuh seperti apa sih gitu, mikrotremor. Jadi kita sebutnya mikrotremor. Jadi mikrotremor dan gempa ini seperti apa sih perbandingannya gitu. Dan waktu itu sampai ke pemetaan kerentanan seismik ya Pak ya. Bukan seismik amplifikasi, Ya, kerentanan seismik dominan ya. Betul, frekuensi dominan. Nah kemudian saat S2 lanjut lagi masih menggunakan HVSR. Sebentar, tahan dulu sebelum S2 nih. Oke. Jadi sebelum S2 itu hasil dari tugas akhir itu ditulis dalam bentuk paper, Randy ya? Ya, betul. Publikasi di Jurnal Geofisika HAGI ya? Ya, betul. Jadi waktu kalau, itu kita sempat ini juga ya Pak ya, present di AUGS ya Pak ya? AUGS, betul. Poster ya. Ya. Waktu itu pengalaman juga bikin poster dari skripsi ya, dari skripsi. Ya. Bikin poster, kita presentasi di Singapura ya Pak ya? Singapura, betul. Bikin poster. Nah, tahun 2019 ya. Ya, 2019 ya. Betul. Jadi Kak Randy ini sudah tampil di 2 conference internasional waktu itu di AUGS di Singapura tahun 2019. Waktu itu kenapa nggak bisa ikut ya? Waktu itu karena Karsam ya, kalau nggak salah ya. Ya, Karsam seingat saya. Saya yang bawa posternya. Betul. Jadi ya, saya ingat waktu itu Karsam. Jadi Kak Randy itu waktu itu bulan Juli seingat saya. Dan saya yang berangkat dengan Pak David ke Singapura waktu itu, selain saya bawa posternya Kak Randy, saya juga bawa riset yang bersama juga gitu di Gunung Agung. Jadi saya waktu itu setelah saya presentasi oral, kemudian ada presentasi poster, jadi ada sesi poster dan sesi oral presentation, jadi di depan umum kita presentasi, kemudian poster itu kita di hall itu luas sekali hallnya. Nanti kalau rekan-rekan ada kesempatan gitu, saya sangat menganjurkan untuk bisa tampil di tempat-tempat seperti itu ya. Apalagi nanti kalau Randy ini sudah di KAUS, besar kemungkinan nanti bisa hadir di AGU ya, European Geoscience Union, atau di AGU ya, di American Geophysical Union. Dan itu salah satu event yang sangat bergengsi ya di bidang kita, di bidang geofisika. Saya pikir Randy di KAUS itu pasti akan ke sana nanti ya, ke AGU atau ini di AGU. Kalau AGU itu European, itu biasanya di Vienna. Ya, Vienna, Austria kalau nggak salah. Kalau AGU itu biasanya di USA, di San Francisco. Tempatnya biasanya setiap tahun seperti itu. Karena ini udah 2 tahun pandemi, sehingga saya tahun kemarin itu virtual, tahun ini juga akan virtual kemungkinan. Mungkin tahun depan akan terbuka. Amin, insya Allah. Jadi bisa jalan-jalan ke sana ya Pak ya? Iya, jalan-jalan, betul. Mudah-mudahan kita ketemu di sana, Randy. Amin. Nah, ini salah satu pengalaman penting sekali ya, ini juga buat teman-teman mahasiswa yang saat ini hadir, gitu, ada ini 5 orang hadir di malam ini, bahwa dari sebuah produk tugas akhir itu tentu ada sesuatu yang baru yang bisa kita share ya, dalam bentuk poster dan juga bentuk paper. Jadi Karen ini sudah publikasi di bentuk paper di Jurnal Geofisika dan juga di AUGS dengan hasil dari tugas akhir. Dan tentunya itu nanti akan punya nilai tambah ya waktu mengajukan atau mengapply S3 ya, Randy ya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke S2, Randy. Oke. S2 fast track ya. S2 fast track. Waktu itu saya dengar juga ada program fast track gitu di ITB yang sangat menarik sekali menurut saya nih. Oke, jadi bisa ngambil mata kuliah S2 dari semester 6 ya atau 7 ya. Dan jadi dari program itu juga kita bisa memangkas waktu studi kita dari normalnya 1,5 sampai 2 tahun ya Pak. Itu bisa jadi cuma 1 tahun gitu. Dan tentunya dibiayai oleh ITB, dan topiknya juga masih sama gitu ya, jadi masih di geofisika juga, harusnya bisa mudah untuk melanjutkannya gitu. Nah akhirnya saya memutuskan oke, kita coba lanjut gitu, karena masih penasaran juga ya Pak ya dengan riset gitu. Yeah. Jadi waktu itu memang udah mulai melanjutkan kuliah S2 itu dari semester 7 atau semester 6 saya lupa. Waktu S1.
itu sudah nyicil mata kuliah. Jadi di akhir tingkat sarjana saya sudah megang 3 atau 4 mata kuliah S2. Nah, itu sebagai modal nanti saat S2, melanjutkan S2. Saya lanjut S2 selama kurang lebih 1 tahun. Dan selama S2 itu kita sudah publish pernah ini apa ya, ikut conference di ICES ya. Di Bali ya? Ya, di Bali. Itu konferensi internasional juga yang menyelenggarakan UNPAD apa ya? Kolaborasi berarti itu sama siapa? Kolaborasi ya. UNPAD, ada Brunei. Brunei ya, University Brunei juga. Brunei. Betul. Kolaborasi. Sebelumnya itu di Brunei acaranya, kemudian tahun 2000 sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu di Bali ya. Di Bali. Dan itu dari lab itu rame-rame kita ke sana ya. Betul. Itu rame tuh, lab GDP yang berangkat tuh lumayan rame. Jadi luar biasa. Banyak temennya. Jadi ya, tapi seru. Itu pengalaman yang seru sih untuk teman-teman bisa presentasi gitu ya di depan orang banyak gitu ya. Ya. Dan membawa apa yang teman-teman kerjakan gitu. Jadi ajang teman-teman buat pamer juga dengan kerjaan teman-teman gitu, untuk mengedukasi orang-orang juga. Oh, sekarang nih ada nih penelitian tentang ini gitu. Ya. Itu pengalaman yang unik juga menurut saya. Nah, kemudian dari ICES itu juga waktu itu ICES bekerja sama dengan beberapa paper gitu ya. Jadi memang waktu itu di akhir event ICES itu memberikan kesempatan gitu ya buat yang pesertanya yang merasa papernya cukup menarik gitu ya. Yeah. Itu bisa disusun untuk menjadi sebuah paper gitu. Karena ICES ini seperti yang tadi saya bilang bekerja sama dengan beberapa paper gitu ya. Jurnal mungkin maksudnya. Ya, jurnal. Jurnal ya. Bekerja sama dengan beberapa jurnal, dan waktu itu ada salah satu jurnal namanya Frontiers. Ini kalau teman-teman tahu, itu jurnal yang cukup terkenal juga ya Pak ya. Kalau untuk di Geofisika Q1, dan waktu itu kita coba susun bareng-bareng dengan Pak Zul, Pak Andri, Pak David, Bu Cindy. Ya, semua GDP ya, Pak. Ya. Dari afiliasi GDP itu kita coba susun paper dari penelitian tesis saya S2. Alhamdulillah kita berhasil publish juga di Frontiers tahun 2020. Jadi 2019 ikut conference, kita coba susun paper sampai dipublish tahun 2020. Alhamdulillah juga merupakan sesuatu yang menarik juga, dan itu bisa menambah pengalaman dan tentunya bisa dicantumkan juga di profil teman-teman gitu nanti kalau misalnya teman-teman untuk melamar kerja atau mau melanjutkan studi, itu sangat-sangat membantu sekali menurut saya. Jadi saya kemarin ini alhamdulillah keterima di KAUS juga menurut saya karena ada publikasi-publikasi itu ya. Alhamdulillah dibantu oleh Pak Zul juga seperti itu. Oke, saya ingin menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ardi gitu ya, bahwa pengalaman selama kuliah, misalkan kita tampil di suatu event gitu ya, itu menjadi satu hal yang sangat berdampak gitu ya. Kalau seandainya baik itu berdampak untuk Anda kerja di industri ataupun berdampak di saat Anda kuliah jenjang yang lebih tinggi, misalkan S2 atau S3. Misalkan kalau Anda mau ke S3 yang tentunya sudah selesai S2, di saat si reviewer atau promotor itu melihat CV, itu sudah presentasi di beberapa tempat, kemudian ada publikasi di jurnal yang terakreditasi seperti jurnal Geofisika, kemudian ada jurnal yang publish di jurnal internasional, itu menjadi sebuah nilai tambah yang sangat penting ya untuk meng-attract ya, atau membuat terpana, atau gimana ya, bukan terpana, membuat calon supervisor itu melirik
melirik gitu ya, melirik kita untuk diajak bergabung di riset yang sedang dia lakukan. Oke, ini saya coba share sedikit Randy ini. Kalau tadi kan kita hanya cerita-cerita saja gitu. Ini biar jelas buktinya bahwa apa yang dilakukan oleh Kak Randy ini ada bisa terlihat di sini nih. Mudah-mudahan terlihat apa yang saya share ini. Apakah terlihat? Udah, Pak. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Kak Randy. Ini paper yang dipublikasikan. Ini penulis pertamanya Kak Randy sendiri. Kemudian saya hanya membantu di belakang, ada Pak Andri, ada ini yang ikut menemani waktu ngambil data di Lombok, di Mataram. Kemudian ini Pak Eli yang juga dari grup kita gitu ya, ada Mbak Cindy, ada Pak Nanang dan Pak David. Jadi ada yang menarik ini, Randy, mungkin bisa diceritakan Randy waktu proses ngambil datanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini gambar datanya nih. Ini menarik nih. Saya coba perbesar ya. Harusnya bisa saya perbesar ini. Nah, ini bisa diceritakan waktu pengalaman di sini, Randy. Oke. Ini juga pengalaman yang tak terlupakan juga sih, Pak. Jadi waktu itu kita coba memutuskan untuk melanjutkan penelitian kan ya dari S1 tadi kita di Lombok, kita sekarang coba memfokuskan ke Kota Mataram. Nah, Kota Mataram ini seperti yang teman-teman udah tahu juga, mungkin ini ibu kotanya NTB gitu ya. Nah, waktu itu kita coba pemetaan di Kota Mataram gitu ya, dengan metode yang sama, HVSR. Nah, tapi uniknya HVSR ini bisa kita lakukan inversi. Ini kalau teman-teman yang udah belajar inversi ini mungkin dengar kata inversi udah nggak asing gitu ya. Jadi inversi itu kita coba mengubah dari data menjadi model gitu. Nah, kita coba ambil data mikrotremor, kita coba ambil sendiri. Jadi surveinya itu selama kurang lebih 1 jam. Untuk tiap stasiun, kalau tadi teman-teman lihat itu ada sekitar 50 titik ya. Ada 50 titik kita coba ambil. Dan ini waktu itu surveinya saya turun ke lapangan langsung, dibantu dengan Kak Rama. Itu sekarang udah lulus juga beliau. Jadi kita ambil data selama kurang lebih 6 hari waktu itu ya. Di bulan Agustus tahun 2019. 16 ya. Betul, 2019. Ini dan Lebaran di sana waktu itu ya? Lebaran ya, juga di Lebaran haji ya kalau nggak salah Pak ya? Lebaran haji ya? Lebaran haji ya. Itu Lebaran haji. Jadi sholat id di Mataram, kita alhamdulillah ngerasain sholat id di kota orang lain gitu ya. Nah, ya teman-teman kalau lihat di sini ya kita setup alat sendiri gitu ya, yang B gambar B dan gambar C gitu. Kita tungguin. Itu waktu itu lumayan panas juga ya di Mataram. Dan setelah dari Mataram itu saya langsung ke Karangsambung. Jadi saya waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan juga jadi asisten Karangsambung. Dari Mataram langsung berangkat ke Karangsambung. Jadi dari tempat panas ke panas lagi. Itu pulang-pulang matang Pak Zul, alhamdulillah. Oh iya, saya baru teringat. Berarti yang kan ke Karsam S1 itu tahun 2018. 2019 itu sangat jadi asisten sehingga tidak bisa ke UTS. Saya baru teringat. Iya. Betul. Asisten itu, ya. Itu cukup melelahkan tapi menarik ini pengalaman, nggak terlupakan. Teman-teman bisa berkesempatan seperti ini juga nanti ya kalau misalnya pengen coba gitu ya turun langsung ke lapangan. Jadi alhamdulillah saya sudah melakukan tahapan geofisika gitu dari awal sampai akhir, dari data acquisition, data processing, interpretation gitu ya. Jadi seluruh tahapan geofisika alhamdulillah sudah kita coba lakukan. Gitu teman-teman. Ini menarik sebenarnya, mulai dari awal sebenarnya ya. Jadi waktu proses desain survei ya. Jadi yang survei ini Kak Randy sendiri. Jadi saya hanya support, kita diskusi, kemudian Kak Randy yang mendesain survei ini yang tadinya lebih banyak lagi waktu itu ya. Betul. Rapat ya. Lebih sesi awalnya itu ratusan mungkin ya. Ratusan. Kemudian setelah kita hitung-hitung kembali, kalau ratusan berarti kita butuh waktu lebih 1 bulan di sana mungkin ya. Betul. Lama. Reduce jadi sekitar 60-an ya atau 50-an saya lupa.
Jadi kita butuh waktu sekitar 6 hari di lokasi. Dan itu juga tergantung dengan budget ya. Kalau seandainya lebih panjang, lebih banyak titiknya, tentu akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Tapi budgetnya lumayan bengkak gitu ya, sehingga kita perlu diskusi. SDM yang dibutuhkan juga mungkin harus lebih banyak ya Pak. Harus lebih banyak. Ya, untuk yang menariknya di sini, ini kita alat baru datang sehingga saya waktu itu ya. Betul, masih grass ini alatnya. Masih grass, jadi baru buka plastiknya. Jadi baru datang alat ini, 2 alat GUT ini namanya, ini ada 2 alat, dan alat ini punya 2 sensor ya, sensor akselerometer dan sensor seismometer, dan ini juga bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan informasi atau pengukuran ikut tremor untuk mendapatkan informasi suhu di bawah permukaan. Dan yang tadi disebutkan oleh Kak Randy bahwa proses inversi di sini menariknya. Jadi ini yang menjadi salah satu poin penting dari paper yang dihasilkan oleh Kak Randy, mendapatkan sebuah profil sampai ke kedalaman 300 meter, dan ini profil-profil yang ada di Kota Mataram, dan tentunya akan bermanfaat untuk penataan kota ya, dengan memperhatikan komposisi lapisan bawah permukaannya. Kalau seandainya yang berwarna merah ini tentu akan memberikan tingkat amplifikasi yang tinggi kalau terjadi gempa. Kemudian kalau yang berwarna sedikit ini, yang kuning, mungkin relatif lebih rendah karena dia ketebalan sedimennya lebih sedikit. Mungkin lebih kurang seperti itu ya cerita dari paper ini ya, Randy ya. Oke, kita coba dengar dari komentar dari mahasiswa nih. Saya ingin mengundang dari mahasiswa, silakan. Teman-teman kalau misalnya malu untuk ngomong, silakan di chat juga nggak apa-apa ya Pak Ezul ya. Ya, silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ini ngobrol-ngobrol santai aja kok. Saya mau tanya Kak. Silakan. Iya. Leonardo. Panggilannya siapa? Leonardo ya? Iya Pak, Leo. Leo. Ya gimana Leo? Buka kamera. Buka kamera ya Pak, bentar ya. Coba dibuka kamera Leo. Nggak siap kayaknya. Leonardo. Angkatan berapa ini ya Leonardo ini ya? Angkatan 19. 2019. Oke. Berarti aku lulus, kamu ini ya, baru masuk ya? Iya. Ya, oke. Gimana Leonardo? Sebenarnya ada mau 2 pertanyaan sih. Yang pertanyaan pertama itu terkait sebenarnya saya pribadi sih tertarik buat lanjut studi lagi gitu. Nah, jadi kan tadi dengar-dengar kalau misalnya untuk promotal CV gitu ya, butuh publish paper penelitian juga. Nah, itu kira-kira step awal yang harus saya lakukan itu apa? Saya juga tertarik itu buat publish paper atau ya publikasi penelitian gitu. Terus juga yang kedua terkait machine learning gitu. Sebenarnya sebulan yang lalu sebenarnya saya sudah pernah konsul dengan Pak Zul mungkin terkait suatu kompetisi gitu dalam software development yang berbasis yang itu ya, saya beringat. Nah, iya. Jadi Pak Zul itu pernah nyebut nama Kak Randy juga gitu kalau misalkan kan Pak ya. Concernnya ke bidang machine learning gitu dalam geoscience. Tapi sayangnya lombanya itu malah kemana-mana saya dapat berita lombanya dibatalkan karena pesertanya kurang gitu dari minimum pendaftaran gitu. Nah, cuman saya udah ada gantinya gitu untuk lomba itu. Tapi saya saya itu tertarik ke machine learning khususnya dalam bidang image processing itu Kak. Soalnya kemarin tuh ide saya itu gimana kita mengidentifikasi jenis dan sifat batuan itu berdasarkan gambar gitu. Jadi pakai image processing. Jadi mungkin boleh diceritain juga terkait penelitian Kakak di bidang machine learning gitu. Saya juga mau concern ke machine learning gitu. Oke, terima kasih Leonardo pertanyaannya. Jadi kalau yang pertanyaan pertama tadi, ini langsung dijawab saja Pak Zul ya? Langsung aja. Oke. Kalau untuk pertanyaan pertama tadi, tentunya paper ya. Jadi pengalaman saya untuk dalam menulis paper, itu tentunya paper itu sebenarnya buat teman-teman mungkin yang masih baru gitu ya, untuk paper dan perbedaannya dengan buku gitu. Apa sih bedanya paper dan buku? Nah, paper ini biasanya membahas sesuatu yang ter-up to date. Jadi metode-metode atau teori-teori yang ter-up to date sampai sekarang. Sementara kalau buku mungkin agak lama pembaharuannya gitu ya. Jadi itu biasa membahas sesuatu yang theoretical tapi kurang up to date gitu.
memang sebagai acuan referensi bagus, cuma biasanya sekarang kita memakai acuannya paper karena lebih up to date. Nah, karena konsep paper yang up to date ini gitu ya, jadi tentunya kita juga harus mensubmit atau mengajukan suatu topik yang ter up to date juga gitu, supaya bisa masuk ke suatu jurnal. Nah, caranya gimana kita bisa dapat suatu topik yang up to date? Tentunya teman-teman harus banyak membaca. Nah, ini memang sebenarnya kedengarannya mungkin klasik gitu ya, harus banyak baca, tapi memang benar. Jadi paper itu salah satu indikatornya adalah seberapa baru sih ini topik, atau seberapa grass sih ini topiknya gitu, seberapa populer topik ini gitu. Nah, tentunya untuk tahu itu kita harus banyak baca mengenai paper terkini. Jadi metode-metode yang paling baru tuh apa sih sebenarnya, pengembangan yang sedang dilakukan orang-orang tuh apa gitu. Ini menjadi salah satu poin utama untuk menentukan topik paper kalau misalnya kita pengen publish di suatu paper gitu ya. Dan tentunya teman-teman juga harus menyesuaikan paper yang jurnal yang mau dituju dengan topik yang dipilih gitu. Karena ada beberapa jurnal yang hanya membahas suatu topik, misalnya hanya seismologi gitu. Kayak BSSA misalnya, Bulletin of Seismological Society of America. Itu hanya membahas yang seputar seismologi. Atau teman-teman misalnya bidangnya geolistrik atau geologi misalnya, lebih ke geologi. Nah, teman-teman itu bisa memilih topik yang jurnal yang lain gitu, yang memang membahas topik yang teman-teman sekarang sedang geluti seperti itu. Nah, itu juga salah satu tips-tips supaya topik kita bisa dilirik atau bisa tembus di paper-paper yang jurnal yang pengen kita submit seperti itu. Mungkin kalau dari Pak Azul ada tambahan, monggo Pak Azul. Ini Pak Azul lebih banyak masih pengalamannya dari saya tentunya. Terima kasih Randy. Ini menarik pertanyaan dari Leonardo tadi, bahwa apa sih yang menjadi hal yang penting ya, atau yang menjadi sesuatu hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah paper yang nanti disubmit di sebuah jurnal. Kalau saya punya prinsip bahwa setiap tugas akhir itu bisa dijadikan jurnal, bisa dijadikan sebuah paper yang nanti disubmit ke sebuah jurnal. Namun jurnalnya nanti kita lihat dia masuk di istilahnya kalau petinju itu di kelas mana dia akan masuk, apakah kelas berat, kelas ringan, kelas bulu, atau RT, atau yang paling kecil lagi gitu ya, kelas keselamatan atau kelas RT gitu ya. Nah, itu akan ada tingkatan. Kalau jurnal yang standar dalam artian untuk bidang kita geofisika, misalkan untuk nasional, jurnal geofisika salah satunya, dan saya yakin setiap tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa di PG itu bisa dijadikan atau ditulis atau dikemas atau dipoles lagi menjadi sebuah paper yang nanti disubmit ke jurnal geofisika HAGI, gitu ya, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Itu salah satu jurnal yang sudah punya akreditasi, sudah bonafit lah ya, dia udah punya kelas tersendiri di bidang geofisika. Jadi udah peringkat ketiga seingat saya. Jadi ada 6 peringkat itu jurnal nasional, levelnya ada 1, 2, 3. Jurnal geofisika itu jurnal yang ketiga, peringkat yang ketiga. Waktu itu tugas akhir Randy kita submit ke situ, karena kita melihat bahwa ini hasil tugas akhir, kita coba mainkan di situ biar punya sebuah dokumentasi secara jejak paper gitu ya. Nah, untuk yang tesis itu kelasnya kita sudah berani waktu itu. Wah, ini menarik ini karena Randy melakukan survei sendiri ke lapangan, berarti itu data yang baru, data yang belum digunakan orang-orang lain. Kita punya effort untuk ke lapangan, kita melakukan desain survei sendiri, kemudian survei sendiri, data-data sendiri, kita olah, kemudian ada improvement di situ. Yaitu waktu itu Kak Randy mau coba untuk melihat
proses sebelum menghitung HPSR ada biasanya menggunakan fast Fourier transform, ini menggunakan Hilbert-Huang transform. Nah, ini sesuatu hal yang baru, improvement. Nah, karena itu kita berani, wah ini kita harus berani ke kelas berat ini. Jadi frontier itu levelnya level Q1 ya jadi kalau di jurnal internasional itu ada 4 kuartil. Kuartil itu ada kuartil 1 itu yang bonafide gitu ya. Kemudian di bawahnya ada Q2, Q3 dan Q4. Q1 itu jarang biasanya ditembus oleh orang-orang ya. Tetapi alhamdulillah kemarin itu kita bisa tembus ya, tembus ke Q1 jurnal. Dan itu menjadi suatu modal yang sangat bagus ya di saat mau melanjutkan sekolah, di saat kita udah bisa publish di sebuah jurnal yang bonafide atau yang punya reputasi yang bagus. Jadi intinya adalah yang ingin saya sampaikan, kalau nanti Leonardo, apapun metode geofisika yang mau diaplikasikan sebagai tugas akhirnya, saya sangat yakin itu bisa dijadikan sebagai topik tugas akhir. Dan tentunya perlu komunikasi dengan pembimbing, siapapun pembimbingnya ya. Nanti Leonardo komunikasi dengan pembimbing, kemudian pasti pembimbing akan mengarahkan untuk dijadikan menjadi sebuah paper. Kalau dulu kita di lab itu kita memang endorse ya, bukan kita push, tapi kita endorse. Ya, dalam artian Anda publikasi di suatu tempat, kita akan dukung, dan tentunya nanti seorang mahasiswa nanti akan ada di depan, gitu ya. Dia akan jadi penulis pertama, kita akan support di belakang. Betul. Tentunya nanti beberapa konsekuensi, misalkan butuh kita support, gitu, akan support biaya. Seperti VS waktu itu lumayan ya, Randy ya. Iya. Biayanya itu waktu VS itu berapa US dollar ya? Kalau dirupiahkan 50 kalau nggak salah ya, 50 juta ya. Sekitar 40. Enggak, waktu itu kita dapat diskon. Saya minta diskon waktu itu. Saya minta diskon. Oh, kalau Pak Zul ya, kalau saya kayaknya nggak dapat ya Pak. Seingat saya. Enggak, yang paper Randy juga saya minta diskon. Oh gitu ya. Saya kurang paham karena yang ngurut dari ini sepertinya dari LPPM. Ini ya, LPPM. Kita minta diskon waktu itu. Kita dapat diskon. Oke. Sebentar, saya dapat diskon atau enggak ya? Lupa. Yang saya sih enggak ya Pak. Saya karena enggak dapat diskon ya. Kopian invoice-nya juga dari email gitu. Iya. Rama yang dapat diskon. Oke. Rama kita minta diskon waktu itu. Dapat diskon, ya lumayan lah mengurangi. Jadi biayanya waktu itu hampir 1 vario mungkin ya. Lebih Pak, dapat 2 mungkin ya. Iya. NMAX. Iya, dapat NMAX mungkin ya. Ya, tapi lumayan ya untuk biaya itu memang lumayan. Tapi itu kita mengusahakan untuk ada dana-dana riset. Jadi di grup kami itu ada Pak David, ada Pak Andri, ada Pak Nanang, Pak Ilik ya. Kemudian siapa lagi ya? Bu Cindy itu kita alhamdulillah hampir setiap tahun kita dapat funding riset. Salah satunya funding risetnya untuk mensupport mahasiswa ke conference ya, seperti waktu Randy dan teman-temannya ke Bali, waktu itu kita support mulai dari biaya pesawat, biaya penginapan, sama biaya conference ya. Untuk makan tanggung sendiri gitu ya itu ya. Makan tanggung sendiri, tapi biaya pesawat, kemudian hotel dan biaya conference itu di support. Sama juga kalau waktu itu ke AUJS ke Singapura kita akan support juga ya, waktu itu minimal biaya pesawat sama biaya penginapan ya. Mungkin ada uang makan, mungkin karena beda biaya antara makan di Singapura dengan makan di Indonesia mungkin. Tapi waktu itu karena ya saya baru ingat 2019 itu Randy nggak bisa berangkat karena karena apa namanya jadi asisten Kasam gitu ya, untuk dari Kasam. Gitu Leonardo. Saya sangat mendukung ya. Kita sangat mendukung setiap dokumen tugas akhir itu jadi sebuah paper. Oke, gitu dari saya Randy. Oke, terima kasih Pak Zul. Jadi gitu ya Leonardo. Terus kalau yang pertanyaan kedua tadi tentang topik hanya topik machine learning ya sekarang ya. Atau kita skip dulu. Nggak apa-apa sih Pak. Tapi spoiler aja sedikit ya. Oke. Takutnya ntar ide saya dicolong.
Atau ide-ide kasarnya aja? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya memang kebetulan sama juga nih ya interest-nya. Jadi processing-nya. Image processing, saya juga nanti rencananya ingin mengolah data seismik gitu ya. Dan dengan bantuan machine learning. Di sini kita mau coba menggunakan konsepnya NLP, kalau Leonardo pernah dengar, Natural Language Processing. Nah, tapi Natural Language Processing ini sudah diterapkan di speech juga. Jadi enggak cuma teks gitu ya, tapi udah diterapkan speech gitu. Jadi spoken language. Nah, dan di sini kita punya kesamaan antara data seismik gitu ya dan data speech ini, di mana dua-duanya kita sama-sama berhadapan dengan data time series. Dan di sini kita coba lihat apakah bisa kita aplikasikan natural language processing ini ke data seismik. Seperti itu sih, Leonardo, gambaran besarnya.